selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa dengan kami di Jurnal TV di acara TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya pada malam hari ini Dewi Nia Halawa dan juga bersama bintang tamu kita yang sangat spesial pada malam hari ini dengan Bang siapa nih? Altius Utama. Bang Altius Utama. Oke pemirsa, mungkin pada malam hari ini nanti ada tema spesial yang mungkin sangat menarik gitu ya untuk kita bahas pada malam hari ini dan juga sebagai motivasi gitu ya bagi anak-anak muda. Jadi buat para pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap standby di depan HP Anda ataupun di depan TV Anda. Tetapi ini sebelum kita lanjut lebih jauh lebih dalam, kita akan pemanasan dulu. Kita akan memutarkan satu buah lagu ya. Dan ini lagunya berjudul Masih Ada dari Elo cover by Garis. Oke, ini dia untuk Anda. Oke, kembali lagi dengan kita dan itu dia tadi lagunya untuk Anda di rumah yang lagi santai-santai ya nonton kita pada malam hari ini. Dan mungkin tadi nih ada begitu banyak nih ya penonton di rumah yang bertanya-tanya gitu ya, karena tadi cuma namanya aja gitu ya, belum selengkap-lengkapnya gitu ya Bang. Oke, mungkin Abang dulu perkenalan diri lebih lengkap gitu kepada penonton di rumah. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Altius Utama. Saya ya sebagai mewakilin teman-teman ormas, mewakilin pemuda, ya anggaplah sebagai masyarakat yang peduli lah terhadap kegiatan-kegiatan ormas kepada pemerintah seperti itu. Nah itu, jadi bagaimana pemuda melalui ormas ataupun pemuda itu sendiri berperan di dalam pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah, ya seperti itu. Oke, berarti ini Bang Altius sudah lama gitu ya bergerak di bidang organisasi dan sudah banyak ya, khususnya mungkin tadi Gepak ya. Ya, salah satunya di DPC Gepak kita. Berarti di sana masih pengurusnya ya? Ya, sebagai pengurus inti di situ. Ini asli Kalimantan Tengah ya Bang? Ya benar, saya asli suku Dayak Kalimantan Tengah dari Barito. Utara, dari Kabupaten Barito Utara ya. Karena pada malam hari ini dia Bang Altius sudah memakai apa nih namanya di sini? Ini namanya lawung. Jadi lawung topi khas suku Dayak. Jadi khas suku Dayak. Kenapa saya pakai ini? Karena kita sebagai pemuda wajib lah istilahnya melestarikan budaya, melestarikan adat dan budaya kita sendiri kan. Ini salah satu topi kebanggaan ya, kebanggaan kita sebagai suku Dayak. Oke, tepuk tangan dulu dong pemirsa ya. Ini adalah salah satu pemuda yang yang peduli gitu ya akan budaya-budaya gitu ya. Karena gini Bang, sekarang menurut saya nih ya banyak pemuda-pemuda yang mungkin sudah melupakan budaya-budaya mereka sendiri. Banyak nih anak-anak muda yang mungkin tertarik gitu ya kepada budaya-budaya luar. Apalagi nih budaya-budaya barat. Oke, makanya pada malam hari ini saya sangat apresiasi Abang Altius gitu ya. Bang Altius ya? Altius, oh sorry. Oke Bang, karena tema kita juga pada malam hari ini yaitu pentingnya organisasi bagi anak muda. Oke, mungkin pertama-tama dulu nih Bang, kita mau nanya nih ya sama Abang, karena mungkin sudah berpengalaman gitu ya, sudah benar-benar paham tentang bagaimana sih organisasi itu sebenarnya. Mungkin pertama nih Bang, apa sih organisasi itu? Mungkin di luar sana mungkin banyak generasi milenial yang mungkin masih kurang paham apa sih sebenarnya organisasi itu. Organisasi itu ya kalau kita artikan sebuah perkumpulan, sebuah perkumpulan orang-orang, entah itu pemuda, entah itu setengah tua, nah itu yang mengikat diri di dalam suatu organisasi, membentuk suatu organisasi yang visi misinya mungkin berbeda-beda. Nah itu tergantung visi dan misi mereka kan, itu namanya suatu organisasi. Jadi kumpulan orang-orang itu lembaga seperti itu juga untuk menjalankan suatu misi tertentu. Ya tentunya misi-misi itu, visi misi itu yang baik lah, yang positif. Yang positif. Apalagi kalau pemuda kan, kita tahu pemuda ini kan ya suka
hobi dan memang sifatnya pemuda itu mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa ya, idealis, semangat 45. iya semangat 45 ya itu. Oke. Jadi itu salah satu tempat berkumpul, bermusyawarah sampai membentuk suatu organisasi seperti itu. Iya. Nah, contohnya seperti DPC Gepak, Pordayak, Perpedayak, Gerdayak. Nah itu salah satu bentuk organisasi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda yang dilatar belakangi kepedulian terhadap daerahnya, kepedulian terhadap sukunya, seperti itu ya itu. Nah salah satunya itu. Oh, yang berarti ini kan. itu ya organisasi ya, suatu kumpulan atau suatu perhimpunan gitu ya. Terlebih-lebihnya dalam mengangkat budaya-budaya daerah gitu benar. ya. Oke. Kira-kira menurut Bang Altius sendiri ini apa sih pentingnya sebuah organisasi dan apa sih tujuannya gitu? Ya. Suatu organisasi itu atau sering dikatakan emas ataupun lembaga, itu sangat penting sekali menurut saya. Nah, saya juga berkecimpung di situ kan, walaupun banyak sekali ini ormas-ormas kepemudaan maupun lembaga yang berdiri yang mempunyai visi misi masing-masing. Iya, betul. Walaupun pada dasarnya visi misi itu sama, membantu mendukung pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Tetapi hendaknya organisasi pemuda ini mempunyai kegiatan yang positif, terus kegiatan yang memang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar menjalankan ataupun ikut dalam program pemerintah, tetapi hendaknya organisasi itu mempunyai kegiatan yang baik, yang positif, seperti di kegiatan sosial misalnya kan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan melestarikan adat dan budaya. Nah, tetapi lebih nyata. Misalnya kalau lebih nyata maksudnya itu lebih mandiri lah. Dalam artian seperti melestarikan budaya, menggerakkan pemuda itu sendiri sebagai objek, sebagai pelaku budaya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dengan dukungan pemerintah juga. Nah, tidak terlepas dari itu juga, ormas ini juga sering sering digunakan hal yang tidak positif. Makanya itu ormas ini harus berjalan baik, harus dikawal di pemerintah seperti itu dalam pembentukannya. Karena banyak juga ormas-ormas yang dalam tanda kutip ya tujuannya tidak jelas. Tidak jelas. Ya, itu seperti itu. Oke. Jadi cuman sekedar nama, tidak ada kegiatan atau apa. Nah, terus pendirian organisasi itu juga kan harus resmi, dibentuk. Ada ADRT-nya sendiri. Ya, visi dan programnya juga ada. Kemudian juga dia harus terdaftar di Kesbangpol. Nah, seperti itu. Ini tadi Bang Altius sempat mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak positif gitu ya yang sering terjadi di organisasi. Apa sih itu, Bang? Begini, maksudnya yang tidak positif itu kita dengar banyak ya, ormas itu begini, maksudnya yang tidak positif itu ormas ini memanfaatkan ormas itu sendiri untuk kepentingan tertentu. Nah, untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan lembaga atau perusahaan tertentu, atau kadang-kadang dimanfaatkan oleh kegiatan politik ataupun dimanfaatkan oleh perusahaan. Kan banyak kita dengar itu ormas itu digunakan oleh pihak lain untuk memeras, misalnya memeras perusahaan, memeras orang. Nah, karena namanya ormas itu kan mempunyai anggota yang banyak kan, dengan berbagai macam ini kan. Nah, gayanya pun sebagian juga ada yang sok-sokan seperti preman segala macam itu. Nah, seperti maksud yang saya maksudkan, yang negatif maksudnya itu ya. Gitu. Jadi maksud saya itu ormas itu benar-benar menjadi salah satu elemen lah untuk mendukung program-program pemerintah. Bahkan ormas ini yang dimana di dalamnya itu notabene banyak pemuda-pemuda yang kreatif yang kita tampung, kita bina di situ supaya lebih positif itu dari untuk melestarikan budaya tadi, entah kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat seperti itu. Wah luar biasa banget ya. Berarti itu adalah merupakan
hal-hal yang tidak positif gitu ya, yang Ya, sering benar. terjadi di berbagai organisasi saat ini ya Bang gitu. Oke, kalau menurut Bang Alti sendiri, bagaimana sih cara menyingkirkan gitu ya hal-hal yang tidak positif itu ya? Karena mungkin Bang Alti sendiri sudah pengalaman gitu ya, karena sudah tahu bagaimana sih cara agar tidak terjadi hal yang seperti itu, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama gitu. Kira-kira mungkin bisa dibagikan apa sih tips and triknya mungkin buat anak muda yang sedang nonton kita pada malam hari ini? Ya, terima kasih. Itu memang salah satu hal yang penting sekali Iya, untuk kita betul bicarakan banget tuh, pada Bang. malam hari ini, karena intinya itu untuk memberdayakan pemuda. Jadi organisasi ini salah satu tempat memberdayakan pemuda, merangkul pemuda, anggotanya untuk berbuat yang positif. Iya, betul banget, Bang. Karena di dalam ormas itu, di dalam organisasi itu tentunya ada ADRT-nya. Nah, terus lagi ada visi misinya yang Ada harus visi kita misinya gitu ya. lakukan. Jadi kita salah satu dasarnya itu, Oke. itu yang harus kita jalankan. Nah, kita juga ada beberapa aturan juga yang harus kita inikan di dalam organisasi itu. Misalnya ada beberapa anggota misalnya yang tidak loyal terhadap ADRT ataupun memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan pribadi, ya itu otomatis kita keluarkan, kita kasih peringatan, kita keluarkan. Nah, tentunya supaya kegiatan-kegiatan pemuda yang ada tergabung di situ bisa lebih diberdayakan, tinggal gimana trik kreativitas kita di organisasi itu memberdayakan pemuda ini. Oke. Nah, itu salah satunya. Nah, salah satunya tadi kan misalnya seperti yang pernah kita lakukan di DPC Gepak itu, melakukan suatu kegiatan sosial. Yang mana kegiatan sosial itu seperti contohnya donor darah yang pernah Oke. kita lakukan. Karena kita juga prihatin kan pemerintah kekurangan darah saat ini betul kan, banget. kita rangkul anggota-anggota kita kerjasama dengan organisasi lain, terus lagi dengan masyarakat lain, menghimbau masyarakat lain, masyarakat umum untuk ikut berperan dalam kepedulian untuk donor darah itu tadi. Kemudian juga seperti sekarang juga kan lagi pandemi COVID Iya, kan, betul jadi kita banget. juga berperan di situ. Nah, salah satu juga sebagian ada ikut di tim gugus tugas, terus lagi pembagian masker juga Iya. kita lakukan. Nah, itu dan biaya dan anggarannya pun kita kalau untuk di PC Gepak itu kita swadaya urunan ya, seperti itu. Nah, terus lagi mungkin yang lebih ini lagi, kita juga rencananya nanti pemuda-pemuda ini kita bisa lebih berperan lah memberdayakan masyarakat. Oke. Misalnya di daerah-daerah ataupun di kota itu pun sendiri banyak pemuda-pemuda yang tidak terarah kegiatannya kan. Iya, betul Jadi kita banget. bisa rangkul mereka ikut di organisasi itu untuk bergabung dengan kita seperti itu. Ya tentunya kita ada program-program lah perlu kita Iya, tawarkan. betul. Nah, nanti juga untuk pelestarian budaya. Iya. Nanti kedepannya kita juga entah itu pembuat suatu sanggar, nah, yang tempat melestarikan budaya. Nah, itu menggalang masyarakat untuk lebih bisa ikut melestarikan budaya juga. Selain kita juga membantu pemerintah Iya. untuk menanganin masalah-masalah bencana, terus masalah COVID ini juga. Nah, salah satunya itu. Oke, Ya. berarti itu ya salah satunya hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya untuk Ya, benar. menyingkirkan hal-hal yang tidak positif Ya, yang benar. tadi gitu ya. Ya. Hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan secara bersama benar. gitu ya, Bang. Betul. Oke, kira-kira nih kalau boleh tahu nih Bang Alti sendiri ini sudah usia berapa sih sudah mulai terjun di dunia organisasi, dari SD kah, SMP, SMA atau kuliah atau gimana nih, Bang? Ya, kalau untuk berorganisasi saya sih Iya. sudah dari SMP sebenarnya. Oh, dari SMP. Dari SMP. Oke. Terus saya pernah ikut kegiatan pramuka di situ. Terus lagi karena hobi saya juga olahraga ya, sepak bola, saya juga ikut di tim sepak bola. Oke. Waktu itu kita juga pernah ikut divisi 2 Persepar waktu itu. Terus lagi yang mulai mulai aktifnya ya beberapa tahun terakhir inilah Oh, saya untuk beberapa di tahun organisasi terakhir ya, ini. untuk organisasi Oke. kepemudaan lah itu.
itu. Oke. Yang pernah kita ikutin itu. Berarti sudah otomatis sudah banyak dong ya, Ya. sudah banyak mengikuti organisasi ya, karena namanya mulai dari SMP ya, itu sudah berapa tahun kalau kita hitung-hitung gitu ya? Ya sudah bertahun-tahun, umur saya Iya. sekarang kan sudah Berapa ya, nih, Bang? 40-an lah udah. Oh, 40-an. Masih muda ya. Oh, masih muda ya. Ini ya pemirsa, di umur yang Dia 40-an, Bang Altius ya masih aktif di dunia organisasi ya. Jadi ya mudah-mudahan nih banyak penonton gitu ya, Ya. di luar sana, dan khususnya dibuat anak-anak muda ya Bang. Dan juga tidak tertutup kemungkinan nih buat orang tua yang sudah dewasa gitu ya, yang mungkin Ya. masih memiliki sifat sifat anak muda gitu ya Ya. Bang. Oke, kalau boleh tahu nih apa sih motivasi Bang Altius sendiri terus terjun, terus aktif di dunia organisasi gitu? Ya, motivasi saya untuk ikut organisasi itu pertama ya saya punya rasa kepedulian juga Oke. terhadap pemuda kita kan, pemuda-pemuda kita sekarang Iya. yang banyak istilahnya terjerumus ke hal yang negatif seperti narkoba, Iya. komputer di jalan, ya hal-hal seperti itulah, bahkan sampai ke hal-hal yang kriminal kan. Betul Nah, banget. jadi hendaknya makanya motivasi kita itu di organisasi ini merangkul pemuda untuk mengarahkan mereka ke hal yang positif lah, itu nanti. Nah, seperti itu. Oke Bang, berarti itu yang menjadi motivasinya Ya, ya. latar belakang kita berdiskusi. Karena salah satu dasarnya tadi ya, Ya, akan selain- pedulinya gitu ya, Ya. akan pedulinya terkait budaya-budaya gitu ya, khususnya Ya. budaya-budaya lokal, dan juga ada keinginan untuk merangkul anak-anak muda gitu ya, Ya. untuk terus melestarikan gitu ya budaya-budaya kita sendiri. Oke Bang, kalau boleh tahu nih, karena nih Bang Altius sendiri sudah lama terjun di dunia organisasi. Sejauh ini apa sih manfaat yang sudah didapatkan oleh Bang Altius sendiri nih? Ya, pertama banyak manfaatnya Mbak buat kita sendiri, selain rasa kebanggaan Iya. bagi diri kita sendiri, karena itu kan suatu tindakan yang mulia, seperti mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat positif, mengajak anggota untuk berperan di program pemerintah, mendukung program pemerintah, seperti itu. Nah, saya juga karena sifat saya juga memang suka berkumpul, bergaul. Oke, Kan lebih baik banyak teman daripada Banyak sedikit musuh. teman, daripada banyak musuh ya, daripada Iya, banyak betul musuh. banget. Ya, seperti itu. Karena kita banyak teman berkumpul, bergaul dalam suatu organisasi yang positif. Itu banyak hal-hal yang positif sebenarnya yang bisa Iya. kita dapatkan. Itu di situ kita berkumpul dengan si A, si B yang berlatar belakang pekerjaan beda-beda, ya, berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, di situ kita bisa pertama ya mengenal watak orang, terus lagi juga kita dari sisi rezeki pun terkadang kita Dari dapat teman juga, dari teman dari juga, relasi juga, dari ya. relasi juga. Nah, Betul seperti banget, itu. Bang. Oh. Nah, itu dari relasi juga. Ya kadang-kadang kita usaha juga dari teman-teman dekat, dari teman organisasi. Nah, oke. seperti itu ya. Itu. Oke, berarti sejauh ini itu adalah manfaat yang sudah didapatkan oleh Bang Altius Ya. sendiri ya. Oke, ini sangat benar-benar wow ya menurut aku ya Bang. Ya. Gitu. Jadi buat anak-anak muda ya yang sudah mengikuti kita pada malam hari ini, ada sudah menonton di acara TikTok ya. Jadi saya kasih tahu kalian gak bakalan rugi, karena ini menurut aku benar-benar bermanfaat banget ya Bang. Soalnya Ya. saya juga sebagai generasi muda gitu ya, karena Ya, sekarang benar. memiliki darah-darah juang yang luar Iya. biasa ya Bang. Karena sekarang kan pemerintah Iya. semakin getol, Iya. semakin gencar mengajak pemuda untuk betul. lebih berperan di bidang pembangunan kan, Iya, yang sering betul. bilang generasi milenial kan. Generasi Seperti itu, milenial iya. ya. Itu. Waduh, saya sendiri pada malam hari ini ya pemirsa merasa termotivasi ya. Jadi nggak sia-sia gitu ya, karena Iya. sekarang nih kita kalau ini pengalaman ya, ini sudah kita lihat gitu ya, mulai dari pusat pun gitu ya, mulai dari Ya, staf benar. presiden kita gitu ya, orang nomor 1 di Indonesia, stafnya itu semua rata-rata anak muda loh ya. Benar sekali. Nah, itu Iya. enggak sia-sia. Jadi sia-sia. selagi masih muda, mari kita belajar berorganisasi, mari kita memberikan yang terbaik. Iya, gitu. benar.
Oke. Karena berorganisasi ini melalui organisasi seperti inilah kader-kader bangsa, kader-kader pemimpin yang baru itu lahir. Jadi organisasi ini mungkin saya tambahkan sebagai tempat kita untuk melatih diri kita menjadi seorang pemimpin. Betul banget, Bang. Seperti itu ya. Oke, nah itu dia ya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang nggak bisa memimpin gitu ya. Mungkin memimpin diri sendiri masih kita ragukan Iya, gitu ya. benar, itu. Apalagi memimpin orang lain gitu. Benar, Jadi seperti itu. ini manfaatnya nih ya pemirsa. Ketika kita sudah terjun di dunia organisasi, kita aktif di organisasi ya, otomatis kita bisa memimpin orang lain gitu. Kita bisa tahu bagaimana sih belajar organisasi yang baik. Apa sih manfaat yang bisa kita terima gitu. Benar. Oke pemirsa. Oke, kembali lagi dengan kita dan masih di acara yang sama, di acara TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif ya. Dan juga masih bersama dengan bintang tamu kita pada malam hari ini bersama Bang Altius Utama ya. Dan mungkin tadi nih Bang, di segmen pertama kita sudah banyak ngebahas tentang apa sih itu organisasi, apa sih pentingnya organisasi, apa tujuan manfaatnya, sudah banyak gitu ya Bang. Dan juga mungkin tadi nih Bang Altius sendiri bilang bahwa nih Bang Altius sekarang aktifnya di organisasi apa tuh tadi Bang? Gepak ya? Ya, Gepak. Gepak. Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Oke, kira-kira kalau boleh tahu tuh di organisasi itu Bang mulai dari umur berapa sih yang bergabung di situ? Ya, kalau di organisasi ini kan sebenarnya tidak ada batasan umur untuk kita berorganisasi, untuk kita melayanin ataupun melakukan suatu kegiatan yang baik. Karena di organisasi ini kan tentunya suatu kegiatan yang baik. Iya, betul. Nah, jadi tidak ada batasan umur. Nah, seperti namanya juga kan Gerakan Pemuda Asli Kalimantan ataupun seperti Pordayak, Forum Pemuda Dayak. Namanya pemuda semua kan, istilahnya Perpedayak, Persatuan Pemuda Dayak. Jadi itu namanya yang pemuda, dalam artian itu kalau saya artikan itu sebagai suatu semangat lah, dalam artian filosofinya semangat lah di situ, semangat muda. Namanya orang muda ini kan kuat realistis, kemudian lagi dinamis. Nah, itu punya semangat juang yang tinggi lah. Iya, betul. Nah, itu sekali lagi kreatif. Nah, itu mungkin filosofinya. Iya. Ya, seperti kita aja di Gepak itu malah ada yang umur 60-an. Oh, ada masih ada ya masih yang umur ada. 60-an. Iya. Oke. Namanya pemuda itu kan ya dari umur 17 sampai umur 50-an ya gitu. Iya, betul. Jadi kalau di tempat kita dimanapun organisasi itu yang berumur 70 tahun itu sebenarnya nggak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Kalau masih berinovasi, berkreasi di situ, silakan, nggak apa-apa. Jadi kita tidak ada batasan umur. Iya, oke. Nah, yang penting dia mempunyai visi misi yang sama dengan kita. Nah, mempunyai visi misi yang sama dengan kita, mempunyai semangat juang yang baik, itu bisa bergabung di tempat kita seperti itu. Oke, berarti kira-kira nih organisasi Gepak ini terbuka untuk umum atau gimana sih Bang? Soalnya kan Gepak berarti Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Ya. Misalkan nih ada mahasiswa yang berdomisili di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, jadi dia pengen bergabung, bisa nggak sih ya Bang? Bisa sekali. Jadi memang di ADRT kita itu anggota itu yang namanya kita di situ kan fokusnya Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Iya. Nah, aslinya itu kan berarti orang asli daerah situ, kelahiran daerah situ atau Kalimantan. Secara luasnya kan yang penting ya Kalimantan, Pulau Kalimantan ini kan, karena kita juga punya cabang di Kaltim, Kalbar, Pontianak, Kalsel, dan di Kalteng. Jadi syarat-syarat keanggotaan itu kita memang yang diutamakan itu pengurus intinya itu ya memang asli orang Kalimantan. Ya, pemuda asli ya, Kalimantan. bisa dia masuk anggota inti atau pengurus. Ya, setidaknya salah satu orang tuanya itu asli Kalimantan, entah ibunya entah ayahnya, seperti itu. Nah, kita juga tidak menutup
menutup ya. kemungkinan dan memang kita bisa terima pemuda-pemuda yang memang entah itu suku Jawa, Banjar, Bugis yang memang sudah tinggal lama di Palangkaraya, di Kalteng, di Kalimantan, bahkan lahir di Kalimantan. Nah itu kita anggap orang asli Kalimantan. Yang penting dia mempunyai jiwa untuk menjunjung ataupun mencintai Kalimantan ini, karena betul. Kalimantan ini kan tempat dia hidup, tempat dia mencari makan, tempat dia menafkah, beranak pinak di sini. Jadi kita banyak anggota-anggota kita juga yang Jawa, bahkan juga ada yang Bugis, ada yang campuran, jadi anggota kita. Tapi intinya yang untuk menjadi pengurus inti itu memang harus asli orang, asli orang Kalimantan. Yang catatan tadi itu paling setidak-tidaknya salah satu orang tuanya itu asli Kalimantan seperti itu. Berarti tidak tertutup kemungkinan juga ya buat pemuda yang lain, walaupun dari Jawa, dari mana dia tinggal di Palangkaraya ini di Kalimantan, yang mempunyai kepedulian lah terhadap Kalimantan, bisa menjadi anggota kita seperti itu. Ya, berarti buat teman-teman di luar sana yang sudah nonton kita pada malam hari ini yang mungkin ada juga di luar daerah gitu ya, di luar Kalimantan Tengah. Ya, silakan, ini organisasi Gepak, welcome ya untuk semua teman-teman ya. Kalau memang juga benar-benar berniat gitu ya, benar-benar ikut terjun gitu ya, jangan hanya asal-asalan gitu. Karena kalian juga aku lihat sendiri nih ya Bang, banyak nih pemuda-pemuda yang saat ini ikut organisasi mungkin 8 atau 10 tetapi dia nggak aktif gitu, dia nggak ikut ambil peran gitu. Buat pemuda di sana silakan ya, silakan, nggak tertutup kemungkinan. Nih Bang, mungkin kita lanjut lagi ya tentang ngomong organisasi ini ya. Sejauh ini mungkin Bang Alti sendiri sudah mengetahui sih ya, apa sih penghambat yang sering terjadi di organisasi sampai saat ini. Kira-kira apa sih nih Bang yang sudah Abang temui gitu, atau apa sih tantangan organisasi gitu? Ya, seperti halnya hidup juga ya, tentunya pasti ada tantangannya, nggak berjalan mulus, ada cobaannya, ada penghalang-penghalangnya. Seperti itu juga sebuah organisasi. Nah, namanya juga organisasi ini kan di dalamnya itu ada pengurus, ada anggota. Nah, tentunya yang salah satu kendala juga terkadang untuk majunya suatu organisasi itu kekompakan. Salah satunya itu kekompakan, kebersamaan anggota dan pengurusnya. Dan situ yang harus lebih utama. Nah, karena kita kan untuk menjalankan suatu visi misi ataupun program, ya tentunya kita harus bermusyawarah, bermufakat juga kan, dan di situ untuk keluarnya goalnya kemana. Nah, kalau tidak ada kesepakatan ataupun tidak ada yang setuju ataupun tidak seirama dengan kita, ya disitulah terkadang kendalanya. Nah, satu lagi juga kendalanya ya apabila kita menjalankan suatu program itu ya kepedulian masyarakat juga, apabila kita itu berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, apalagi ada hubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, terkadang di situ yang kendalanya. Yang lebih terutama lagi ya loyalitas pengurus dan anggota lah yang sebenarnya yang harus diutamakan di situ untuk menjalankan roda organisasi. Ya memang namanya organisasi itu kan kita di situ tidak seperti sebuah perusahaan yang menggaji kita. Kita tidak digaji di situ, anggap kerja sosial aja. Dengan organisasi kan seperti kerja sosial aja. Nah, di situ sebagai tempat kita berkumpul, sebagai tempat kita belajar, sebagai tempat kita juga sesuai ADRT itu yang membantu pemerintah mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar, pemerintah menjalankan program-programnya, dan gimana istilahnya improvisasi organisasi ini membantu pemerintah lebih lagi sebagai pelakunya seperti itu. Nah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan lah seperti itu. Hendaknya ormas itu maksud kita seperti itu. Saya rasa yang lebih utama itu kendala ataupun penghalang dalam suatu organisasi itu ya
intern kita sendiri lah. Oke. Iya, kekompakan, loyalitas Iya. kita sendiri di situ yang lebih diutamakan untuk suatu organisasi itu. Nah itu, kalau semuanya kompak, semuanya mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi, Iya. apalagi di situ kan yang namanya seperti saya bilang tadi, kita tidak ada gaji. Iya, yang betul, harus kita nggak terima digaji ya. dan nggak digaji. Iya. Itu, dan kita tidak memaksakan juga, karena ini sifatnya ya murni keterpanggilan hati nurani, Iya, rasa betul. kemanusiaan kita kan, Iya. seperti itu aja rasanya yang Oke, bisa ini. berarti selama ini atau sejauh ini itulah tantangan-tantangan Ya. yang mungkin sering ditemui oleh Bang Altius sendiri Ya, dalam benar. Berorganisasi gitu ya. Terkadang kita organisasi ini mau dibawa kemana sih kan? Iya, betul. Karena Kadang kita kita- si A itu maunya seperti ini, si B-nya maunya seperti itu. Iya. Nah terkadang disitulah Ada perbedaan kita ramainya, pendapat ya. iya, ramainya kita di situ. Makanya ya seperti orang di DPR juga rapat paripurna membahas segala sesuatu Iya. itu kan menemui hal yang sepakat itu memang panjang. Susah banget, Iya, butuh itu. waktu yang lama Iya. ya. Tapi ya puji Tuhan kita kalau kayak digepak itu kita tetap solid. Solidnya itu apapun yang kita programkan semua dukung. Bahkan walaupun ibaratnya kita tidak ada dana apapun, dibantu dari pihak siapapun untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya kegiatan sosial, kita bisa pupuk, kumpul swadaya, secara swadaya. Oke. Ada yang kumpul 50, ada yang 100, ada yang sekian sehingga terkumpul. Jadi itulah bentuk kebersamaan kita. Iya. Jadi suatu kebanggaan dan kehormatan yang kita dapat itu bersama lah Ya, seperti kebersamaan, itu. Kebersamaan gitu kita ya. itu. Oke, karena kebersamaan itu Iya. ya nggak pernah ternilai gitu Iya, ya. iya itu. Heeh. Itu Itu adalah merupakan momen-momen yang sangat sulit untuk kita lupakan ketika Ya. nanti sudah tua kelak. Misalkan nih ada foto-foto waktu bersama gitu ya, waktu ngebahas Ya, mungkin sesuatu hal, benar. mungkin itu bisa kita kena gitu ya. Berarti ini ya perjuangan-perjuangan yang pernah saya lakukan pada saat saya masih muda gitu. Benar. Sebagai kenang-kenangan gitu ya. Iya, benar. Oke. Itu. Terus kira-kira nih Bang ya, mungkin tadi Bang Altius bilang bahwa di dalam organisasi itu yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat gitu ya, ketika kita mengambil yang namanya musyawarah atau Ya. mufakat. Oke, sejauh ini dari atau pengalaman dari Bang Altius sendiri sih, apa prinsip gitu ya? Apa sih prinsip gitu ya dalam pengambilan keputusan atau musyawarah yang baik dan benar dalam sebuah organisasi? Ya prinsipnya kalau kita mengambil suatu keputusan yang baik dan benar itu kan tentunya hal-hal yang lebih mendasar lah, hal-hal yang bisa diterima oleh semuanya. Iya, betul. Walaupun terkadang suatu keputusan itu kan tidak semuanya setuju, Iya. tidak semuanya mau. Tapi ya seperti kita mau musyawarah juga, tentunya ya pasti ada yang tidak setuju, tapi kita Iya. ambil suara yang terbanyak lah seperti itu. Dan Ada votingnya iya, ya? ada votingnya. Dan tentu halnya itu yang lebih prinsipnya itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita putuskan itu baik, Oke. baik dan berguna serta bermanfaat bagi orang banyak dan itu berkesinambungan. Iya. Seperti itu. Oke Itu. ya, berarti itu adalah salah satu prinsip-prinsip Ya. yang harus kita lakukan gitu Ya, ya. benar. Hal-hal yang kita katakan itu ya memang berkesinambungan gitu ya, hal Ya, positif yang bisa benar. Tentunya hal yang diterima positif. oleh semua gitu. Benar. Oke ya. Gitu. Mungkin nih Bang Altius, mungkin awal-awalnya nih sebelum terjun di dunia organisasi mungkin kadang gitu ya, kadang kita sebagai anak muda mungkin awal-awalnya kadang kita kayak grogi gitu ya, nggak bisa berbicara di depan umum, Ya. atau malu-malu atau nggak percaya diri. Kira-kira ada nggak sih tips and trick dari Bang Altius sendiri yang bisa dikasih nih kepada teman-teman di luar sana? Bagaimana sih cara menghilangkan itu? Oh ya. Gimana ya, hal-hal seperti itu memang karena Sering terjadi ya? sering terjadi memang. Saya sendiri pun dulu kan dan mungkin ya sebagian untuk hal-hal tertentu juga saya merasa masih belum layak lah berbicara. betul. Apalagi yang kita hadapin ini kan orang-orang Orang terkenal, banyak. orang-orang terpelajar, Ya.
Nah, terus lagi apa, orang-orang pintar Iya, yang mungkin betul kita banget. merasa lebih dari kita kan, Iya, seperti kita itu. kadang merasa minder Ya Bang. benar, kita pasti merasa minder, itu hal-hal yang biasa lah, Iya. alamiah lah di dalam diri kita. Dalam diri manusia gitu Ya, ya. dalam diri manusia. Tapi kita dalam hal seperti itu tentunya ada trik-trik lah yang harus kita Iya, ini kan, betul menurut nih. saya ada trik-triknya. Nah, pertama ya kita harus tahu temanya dulu apa sebenarnya Iya, kan. oke. Mungkin kalau kita punya waktu untuk sebelum berbicara di depan itu kan, di depan orang banyak Iya. ataupun forum resmi, ya tentunya harus kita tahu dulu temanya apa, kegiatannya apa. Ya setidak-tidaknya itu salah satu dasar kita untuk berbicara di depan. Iya. Nah, itu apalagi kalau berbicara di depan itu menyampaikan sesuatu yang ilmiah. Iya, Nah, betul. sesuatu yang ilmiah itu kan harus ada apa istilahnya, sesuatu yang pasti kan, Iya. sesuatu yang ini yang harus disampaikan. Nah, itu yang lebih ininya. Tapi kalau berbicara di depan apa teman-teman di dalam suatu organisasi, misalnya ini kan di dalam suatu organisasi dia berbicara, dari situ awalnya dia mungkin dia melatih dirinya. Iya, betul. Karena betul. teman-teman kan ya nggak mungkin lah teman-teman ini paham aja kan, ngerti lah. Dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu malu sebenarnya. Jadi dalam artian itu wajar lah kita Iya. berbicara. Ada sedikit kekeliruan atau apa, itulah tahapnya belajar. Namanya kita juga tahap belajar kan. Iya, betul. Nah, kita harus berani, harus berani. Harus berani, Iya, mau harus berani. mencoba Ya, gitu harus ya. mencoba. Harus mencoba, harus berani, harus mencoba. Iya. Nah, dari situ kita kan belajar nanti. Iya. Nah, terus kita belajar itu bukan cuma dalam artian dari diri kita sendiri. Belajar itu juga kita bisa melihat orang lain. Iya, harus betul. belajar dari orang lain. Oh, bagaimana dia itu berbicara, Iya. kita lihat apa yang awal-awal kata yang diambil. Itu. Terus baru dia memasuki tema tertentu, pokok tertentu kan, yang apa yang dibahas itu. Nah, iya, itu. betul. Karena dalam berbicara di depan orang itu kan ada konteksnya, Iya. ada temanya, Iya. temanya tidak lari dari itu kan. Iya, betul banget. Nah, Bang. itu salah satunya itu. Jadi intinya kita tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Ya, intinya berani juga itu. Tidak perlu malu, harus berani. Itu. Namanya juga belajar kan? Iya, betul Itu. banget ya. Karena Iya. menurut aku sendiri juga Bang, hidup ini tidak terlepas dari Iya, namanya benar. belajar ya. Mulai dari kita kecil sampai kita tua pun belajar tidak pernah terlepas dari diri kita Iya, ya benar. Bang. Oke Betul. nih ya, buat teman-teman di rumah gitu ya, yang mungkin yang mungkin sering kalian berkata bahwa aku nggak bisa berbicara gitu ya, Iya. aku nggak bisa ngomong atau berdiri di depan umum ya. Jadi ini adalah salah satu tips and trick dari Bang Altis tadi ya. Bagaimana sih menghilangkan rasa-rasa malu itu, Iya. rasa minder itu ya, mungkin salah satunya tadi Bang, ya kita harus mengetahui temanya, Iya. kita harus mengetahui apa kegiatannya ya. Benar. Dan juga kita harus berani gitu, kita nggak Ya, usah itu. minder atau malu Minder, gitu ya malu. Bang. Oke ya, sudah banyak mungkin sih kita kita sharing-sharing pada malam Ya, hari ini oh ya, Bang. satu tadi yang perlu Apa saya nih? tambahkan yang untuk kita harus trik kita harus tampil atau berbicara depan orang tadi. Karena kita kan sering di kehidupan sehari-hari kita itu kan ada beberapa teman atau beberapa orang lancarnya ngomongnya itu kan lancar, pintar. Iya, betul, betul, Nah, lancar ngomong di depan teman-teman kehidupan sehari-hari itu kan. Nah, Iya. coba dia lakukan pola seperti itu di depan orang. Jadi anggaplah orang itu temannya juga. Teman juga. Ya, ya itu. Jangan dia menganggap yang di depan itu adalah orang yang bisa memarahin dia kalau salah atau dia. Anggaplah Iya. orang itu di depan teman seperti itu. Iya. Ya, betul yang berbicara banget. ini. Oke. Jadi dia bisa lepas, lugas apa yang dia bicarakan. Nah, itu. Sambil belajar, tidak keluar dari konteks kan apa tema yang dibicarakan, itu. Selesai itu. Oke ya, jadi itu adalah merupakan salah satu pentingnya berorganisasi. Iya, intinya gitu tadi ya. harus mau belajar, Betul. berani. Nah, itu. Harus mau belajar, berani dan Iya. tidak malu. Nah, tidak malu. Itu saya tadi. Ya, Tidak dan sungkan, juga, tidak malu, tidak minder lah seperti Iya, itu. tidak minder ya, dan juga sebelum terjun ke kegiatan-kegiatan apapun ya, kita harus mengetahui temanya karena pasti ada dong gitu. Ya benar, salah ada satunya gitu ya. temanya. Kan malu juga kita ngomong, Iya. asal ngomong. Kita Tapi nggak tahu temanya nggak temanya. tahu. Ngomongnya misalnya masalah pemuda, tapi yang dia omongin ini udah masalah
sampah, masalah bercanda itu. Iya, jadi Salah kita satunya kayak itu. malu sendiri Ya, ya, seperti Bang. itu. Jadi buat teman-teman di luar sana ya itu manfaatnya, itu pentingnya gitu ya. Kita harus Ya. belajar berorganisasi gitu ya. Kita harus belajar terjun di organisasi, dan mungkin salah satunya tadi ini motivasi dari Bang Altius ya, didasarkan pada kepeduliannya gitu ya, atau Ya. terhadap budaya-budaya daerah gitu ya, Bang. Ya. Oke nih Bang, karena kita juga sudah di penghujung acara nih ya, mungkin sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada pesan nih dari Bang Altius sendiri buat generasi milenial yang sedang nonton kita pada malam hari ini di berbagai penjuru Indonesia atau dunia juga siapapun ya, Ya. Bang. Oke, apa nih pesan-pesan dari Bang Altius sendiri? Ya, sekiranya pesan saya kepada pemuda-pemuda Kalteng, pemuda-pemuda yang ada di luar sana, untuk bisa lebih berkarya lah. Ya, berkarya itu sebenarnya tidak melalui hal-hal tertentu. Berkarya itu bisa saja melalui hal yang kecil aja. Misalnya di sekolah, dia lebih bisa menuntut ilmu dengan baik. Nah, terus sambil mengembangkan dirinya. Ya. Nah, itu terus lagi bisa lebih berperan lah di pemerintahan nantinya, terus di organisasi itu. Jadi saya rasa pemuda itu salah satu modal utama pemerintah untuk dalam pembangunan, seperti itu. Jadi berlomba-lomba lah pemuda sekarang untuk mengembangkan dirinya ke hal-hal yang positif, itu ke hal-hal yang positif. Kalau dia memang kuliah sekolah, ya sekolah lah baik-baik. Kemudian kalau untuk pengembangan diri, banyak organisasi-organisasi yang bisa dia ikutin, bisa ikut di situ untuk menambah ilmu pengetahuannya. Iya, Nah, betul. jadi itu. Jadi intinya ya berkaryalah untuk pemuda, itu. Ya istilahnya mencoba, jangan takut gagal, itu, dan selalu berjuang. Iya. Itu. Oke, Bang. Karena pemuda itu kan di filosofinya berani, terus lagi mempunyai jiwa yang energik, punya semangat juang yang tinggi kan. Nah itu. Itu Iya. jangan kalah sama yang tua, ibaratnya seperti itu kan. banget, Nah, Bang. itu. Jangan sampai kalah sama yang tua-tua dong. Kita malu ya sebagai generasi muda kalau kita Iya, sampai benar. kalah sama yang Sampai kalah tua-tua. tua. Waduh, Itu. bahaya ya, bahaya Ya, karena siapa lagi kalau bukan pemuda ini Iya, kan iya, yang betul menggantikan banget. yang tua-tua nanti, iya, seperti itu. betul banget tuh, Nah. Bang ya. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi juga? Kapan lagi juga, Dan itu. mungkin harus tua dulu dong. Iya, Sampai benar. putih. Iya, itu. Oke Abang, waduh luar biasa banget ya pemirsa pembicaraan kita pada malam hari ini ya, mengenai pentingnya organisasi bagi anak muda ya. Dan sudah banyak mungkin dari segmen pertama hingga segmen kedua ini Bang ya, Ya. kita berbicara tentang pentingnya organisasi ya, bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, bagi pemerintah juga ya. Ya. Sudah banyak nih ya kita seringkan pada malam hari ini ya. Oke. Dan mudah-mudahan nih buat para penonton, mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat ya, dan bisa kita Oke. aplikasikan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Iya, ya. amin. Jadi buat anak-anak muda, mari sekarang ya, mari berjuang gitu ya, Iya. karena kalau bukan anak muda Berjuang, nih, berkarya lah. gitu. berkarya, Iya. betul tuh Bang ya. Oke ya, karena kita juga sudah di penghujung acara nih ya pemirsa, jadi nggak usah bersedih hati atau gimana gitu ya, karena besok ya kita lagi ada juga acara gitu ya, ada acara TikTok, karena mungkin ya kita nggak tahu kalau ada bintang tamu yang mungkin lebih kompeten lagi besoknya gitu. Oke. Jadi sebelum kita pamit undur diri nanti, kita juga akan memutarkan satu buah lagu. Ini judul lagunya Hatwe Jagau Balinga dari Yutri Vet Selsabila ya. Oke, terima kasih ya Bang sudah mau sharing-sharing ya di Jurnal TV ya, dan semoga apa yang dikatakan atau pengalaman dari Bang Altius ya bisa bermanfaat kepada seluruh pemirsa pada malam hari ini. Amin. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Dewi Nihalawa dan juga bersama bintang tamu kita Bang Altius Utama. Ya. Pamit undur diri di hadapan Anda, Jurnal TV. Kayak gini Bang, One City, One City, One TV. Bye-bye. Dah.